Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marifatus Saida dengan NIM 242152407 dari kelas AB. Di sini saya akan menjelaskan materi karbohidrat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia organik. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Untuk rumus empirisnya yaitu CXH2OY. Karbohidrat ini merupakan polisakarida, glucaldehid, dan keton beserta turunannya. Di dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah tumbuhnya ketosis, di mana ketosis ini perubahan karbohidrat menjadi lemak sebagai sumber energi karena kekurangan glukosa di dalam tubuh, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Untuk klasifikasi karbohidrat sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Di mana monosakarida ini merupakan karbohidrat tunggal yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi gula lebih sederhana. Untuk disakarida ini terdiri dari 2 unit monosakarida atau 2 unit gula, sedangkan oligosakarida merupakan terdiri dari 3-9 unit. Untuk polisakarida yaitu terdiri dari lebih dari 10 unit. Monosakarida tersendiri ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu berdasarkan gugus fungsional dan jumlah atom C. Berdasarkan gugus fungsional itu ada aldosa dan ketosa. Aldosa ini berasal dari gugus aldehid, sedangkan ketosa ini berasal dari gugus keton. Contohnya aldosa ini glukosa dan contohnya ketosa ini fruktosa. Berdasarkan jumlah atom C-nya dibagi menjadi 4, yaitu triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Triosa ini terdiri dari 3 atom C, tetrosa 4 atom C, pentosa 5 atom C, dan heksosa 6 atom C. Disakarida ini contohnya maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa ini merupakan gabungan dari glukosa dengan glukosa sehingga terjadinya maltosa. Sedangkan laktosa gabungan dari glukosa dan galaktosa. Untuk sukrosa sendiri merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Untuk trisakarida merupakan hasil kondensasi dari 3 unit monosakarida, contohnya ini rafinosa. Untuk tetrasakarida ini merupakan hasil kondensasi dari 4 unit monosakarida, contohnya stakiosa. Polisakarida tersendiri ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Di mana homopolisakarida ini merupakan polisakarida yang terdiri dari monosakarida yang sama, sedangkan heteropolisakarida ini merupakan polisakarida yang terdiri dari monosakarida yang berbeda. Untuk contohnya, homopolisakarida ini salah satunya glikogen. Untuk heteropolisakarida salah satu contohnya yaitu heparin. Monosakarida ini merupakan jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula lebih sederhana lagi. Untuk strukturnya monosakarida ini ada 2, yang di sebelah kanan ini ada ketosa dan sebelah kiri ini ada aldosa. Ketosa ini berasal dari gugus keton, sedangkan aldosa berasal dari gugus aldehid. Untuk aldosa ini terbentuk ketika karbon ujung nomor 1 ini teroksidasi menjadi aldehid sehingga hasilnya CHO, sedangkan karbon-karbon berikutnya tetap berupa alkohol sekunder yaitu CHOH, dan karbon terakhir yang ini biasanya itu berupa alkohol primer. Sedangkan ketosa ini karbon nomor 2 ini biasanya alkohol sekunder mengalami oksidasi menjadi keton. Untuk karbon pertamanya tetap sebagai CH2OH dan karbon lainnya berupa deretan CHOH. Klasifikasi monosakarida berdasarkan jumlah atom C-nya tadi dibagi menjadi 4 ya. Ini triosa merupakan yang paling sederhana karena dari keempat ini memiliki jumlah atom
memiliki jumlah karbon C yang paling sederhana yaitu 3. Monosakarida yang memiliki gugus fungsional aldehid disebut dengan aldosa, sedangkan yang memiliki gugus keton disebut ketosa. Aldosa yang paling sederhana yaitu gliserosa, sedangkan ketosa yang paling sederhana yaitu dihidroksiaseton. Selanjutnya yaitu disakarida adalah jenis karbohidrat yang terdiri dari 2 unit monosakarida yang terikat satu sama lain melalui ikatan glikosidik. Disakarida terbentuk melalui reaksi kondensasi di mana 2 molekul monosakarida bergabung dengan pelepasan 1 molekul air. Disakarida adalah bentuk karbohidrat yang dapat ditemukan dalam banyak makanan dan tubuh manusia dapat menguraikan disakarida menjadi monosakarida untuk digunakan sebagai sumber energi. Contohnya itu ada maltosa, selobiosa, gentiobiosa, sukrosa, laktosa, dan trehalosa. Selanjutnya ini merupakan salah satu contoh reaksi disakarida dengan monosakarida penyusunnya yaitu glukosa dengan glukosa sehingga menjadi maltosa. Reaksinya ini di sebelah kiri memiliki gugus OH pada karbon anomerik C1, sedangkan glukosa kedua memiliki gugus OH pada karbon C4 yang ini. Sehingga gugus OH pada C1, glukosa pertama, dan OH pada C4 yang ini glukosa kedua, ini berdekatan sehingga terjadi reaksi dehidrasi, yaitu C4 ini melepaskan satu atom H dari OH dan C1 atau glukosa pertama yang ini satu gugus OH dilepas satu gugus OH dari OH-nya sehingga terbentuk H2O. Setelah air dilepas ini, kedua glukosa ini terhubung dengan sebuah jembatan oksigen pada posisi C1 ini sebagai glukosa pertama dan C4 ini sebagai glukosa kedua. Nah, ikatan ini disebut dengan alfa 1,4 glikosidik. Selanjutnya yaitu oligosakarida. Oligosakarida ini merupakan hasil kondensasi dari 3 sampai 9 monosakarida dan contohnya itu biasanya laktosa, maltosa, dan sukrosa. Ini ada trisakarida yang merupakan hasil kondensasi dari 3 unit dan tetrasakarida itu berasal dari hasil kondensasi dari 4 unit monosakarida. Nah, di sini ini merupakan salah satu contoh struktur dari oligosakarida yaitu rafinosa. Di mana rafinosa ini adalah trisakarida yang tersusun dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Pembentukan galaktosa dan glukosa ini terjadi ketika gugus OH pada C1 bereaksi dengan gugus OH pada C6 glukosa, lalu terjadi reaksi kondensasi. Nah, setelah terjadi reaksi kondensasi ini, H dari OH glukosa lepas dan OH dari OH galaktosa juga lepas sehingga terbentuk H2O. Menghasilkan disakarida melibiosa. Pembentukan glukosa dan fruktosa ini terjadi ketika gugus OH pada C1, glukosa bentuknya itu disebut alfa, bereaksi dengan gugus OH pada C2 ini disebut dengan bentuk beta, kembali terjadi dehidrasi, terlepas H2O sehingga menghasilkan rafinosa. Selanjutnya polisakarida. Polisakarida ini merupakan hasil kondensasi dari lebih dari 10 unit. Ini terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, homopolisakarida ini terdiri dari unit monosakarida yang sama, sedangkan heteropolisakarida ini terdiri dari monosakarida yang berbeda. Nah, jenis-jenis polisakarida ini contohnya kitin yang dapat ditemukan dalam dinding sel fungi dan exoskeleton insekta,
Kalosa ini dapat ditemukan dalam dinding phloem tubus, sedangkan dextran ini sebagai cadangan makanan pada fungi dan bakteri. Dan inulin itu sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Untuk agar ini dapat ditemukan pada alga dan digunakan untuk membuat agar plate. Miruin ditemukan pada dinding sel bakteria, dan lignin ini dapat ditemukan pada dinding sel xilem komponen utama kayu. Polisakarida ini berfungsi sebagai cadangan makanan, contohnya yaitu pati dan glikogen, sedangkan pembentuk struktur molekul yaitu contohnya kitin dan selulosa. Pati ini merupakan senyawa cadangan pada tumbuhan yang terdiri dari atas unit glukosa. Pati ini dibagi lagi menjadi dua komponen yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa ini terdiri dari 10-30% di dalam tumbuhan, sedangkan amilopektin ini terdiri dari 70-90% di dalam tumbuhan. Jika dianalisis menggunakan iodin, amilosa ini akan membentuk kompleks berwarna biru. Amilosa ini terbentuk karena banyak molekul alfa D glukosa yang saling berdekatan melalui reaksi kondensasi antara OH pada C1 dan OH pada C4. Ini yang C1 dan ini yang C4, menghasilkan ikatan alfa 1,4 glikosidik dan melepas H2O. Proses ini berulang membentuk rantai glukosa panjang dan linier. Yang selanjutnya yaitu amilopektin. Amilopektin ini merupakan polimer glukosa yang terdiri atas rantai lurus dengan ikatan glikosidik 1,4 dan cabangnya ini terbentuk dengan ikatan 1,6. Amilopektin sendiri jika dianalisis menggunakan iodin ini akan terjadi perubahan warna yaitu merah sampai violet. Nah, ini struktur amilopektin. Struktur ini tersusun dari unit-unit glukosa. Setiap cincin pada gambar merupakan glukosa alfa D glukopiranosa. Glukosa ini terhubung membentuk polisakarida yang bercabang. Yang ini cabangnya, sehingga rantai utama glukosa pada amilopektin dihubungkan oleh ikatan alfa 1,4 glikosidik. Terlihat sebagai sambungan linier antara cincin glukosa. Dan cabangnya ini keduanya ini cabang. Amilopektin memiliki cabang yang terbentuk melalui ikatan alfa 1,6 glikosidik. Pada gambar, cabang terlihat sebagai glukosa yang terhubung ke atas atau ke bawah dari rantai utama. Rantai utama dari atas atau ke bawah. Nah, struktur bercabang tetapi tidak terlalu rapat. Cabang muncul kira-kira setiap 24-30 unit glukosa. Polanya lebih bercabang dibandingkan amilosa yang linier, namun lebih jarang dibandingkan glikogen yang sangat bercabang. Selanjutnya di sini ada glikogen. Glikogen ini merupakan jenis polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Komposisi glikogen ini bisa terdapat di liver sebanyak 10%, sedangkan dalam otot 1-2%. Struktur glikogen sama dengan amilopektin, yang membedakan yaitu glikogen itu memiliki 8-12 cincin residu pada cabang yang terikat pada ikatan 1,6 glikosidik. Jika dianalisis larutan iodin ini, jika dianalisis menggunakan larutan iodin, glikogen ini dapat memberikan perubahan warna menjadi merah violet. Nah, ini merupakan struktur glikogen di mana ikatan alfa 1,4 glikosidik ini
Yang ini 1,4 glikosidik menghubungkan glukosa secara linier dalam rantai utama. Sedangkan ikatan alfa 1,6 glikosidik ini membentuk cabang. Ini cabangnya pada struktur glikogen. Cabang muncul pada setiap 8-12 unit glukosa, jauh lebih sering dibandingkan amilopektin. Banyak ujung non-reduksi, tempat reaksi enzimatik berlangsung cepat, struktur sangat bercabang, membuat glikogen mudah dan cepat dimobilisasi saat tubuh membutuhkan energi. Yang selanjutnya ini ada selulosa. Selulosa merupakan homopolisakarida yang terdiri dari atas 100 sampai 1000 unit beta-D-glukosa. Proses polimerisasi melalui proses kondensasi dengan ikatan glikosidik 1 sampai 4 antar molekul glukosa. Pada dinding sel tanaman, fibril selulosa membentuk rantai paralel yang saling bersilang antar layer. Rantai paralel selulosa membentuk mikrofibril yang ini memiliki ikatan hidrogen. Jadi di sela-sela ini nih membentuk ikatan hidrogen antar rantai. Nah, ini untuk ujinya memerlukan alat dan bahan. Alatnya ini ada tabung reaksi, pipet ukur, propipet, pemanas Bunsen, spatula. Untuk bahannya ini larutan valine A dan valine B, glukosa, sukrosa, amilum, NaOH 10%, dan indikator PP dan larutan iodium 0,1 N. Yang pertama itu ada uji Fehling. Uji Fehling ini digunakan untuk menunjukkan sifat khusus karbohidrat dengan adanya karbohidrat bereduksi. Caranya itu sebanyak 20 ml larutan sampel, semisal fruktosa atau glukosa, sukrosa, maltosa, dan amilum ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan valine A dan valine B sebanyak 2 ml, dimasukkan ke tabung reaksi itu jadi satu dengan sampel. Setelah itu ditambahkan NaOH 10% sebanyak 4 tetes, lalu panaskan pada api Bunsen, lalu amati yang terjadi. Nah, reaksi positif pada uji Fehling ini dapat ditandai dengan adanya endapan merah bata. Dari hasil uji Fehling ini yang kami dapatkan dari beberapa jurnal, ini yang positif uji Fehling itu adalah glukosa dan sukrosa, di mana yang awalnya biru kehijauan menjadi endapan merah bata, sedangkan sukrosa yang awalnya menjadi warna biru menjadi endapan merah bata. Nah, ini merupakan contoh reaksinya. Reaksi Fehling ini digunakan untuk menguji adanya gugus aldehid. Aldehid ini bersifat sebagai reduktor sehingga dapat mereduksi ion Cu+ dalam larutan Fehling menjadi Cu2O yang menghasilkan endapan merah bata. Pada gambar ini reaksinya, aldehid itu bereaksi dengan CuO sebenarnya berasal dari ion kompleks Cu+ dalam suasana basa. Namun aldehid ini mudah teroksidasi dalam suasana basa menjadi asam karboksilat. Dalam kondisi basa, Cu+ ini akan terikat membentuk kompleks, lalu saat direduksi, ini mengalami reduksi, itu akan membentuk endapan merah bata yaitu Cu2O, di mana gugus CHO ini bersifat reduktor yaitu melepaskan elektron, sedangkan aldehid ini asam karboksilat melalui penambahan OH. Di sini setelah netralisasi dapat berubah menjadi RC♯OH. Mengapa keton ini tidak bereaksi? Karena tidak memiliki atom H pada karbonil.
tidak mampu teroksidasi atau tidak mampu mereduksi CO+ yang di sini. Karena itu, uji Fehling ini hanya positif untuk aldehid atau gula bereduksi. Contohnya yang ini tadi, glukosa dengan sukrosa. Yang selanjutnya itu ada uji Mortes. Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya gugus alkali dengan reaksi pendamaran. NaOH sebagai sumber ion OH akan berikatan dengan rantai aldehid dan membentuk aldehid dengan cabang gugus alkohol. Untuk cara ujinya yaitu sebanyak 5 ml larutan sampel fruktosa, glukosa atau yang lainnya ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan larutan NaOH sebanyak 5 ml ke dalam masing-masing sampel tersebut, lalu dipanaskan di atas bunsen. Apabila dinyatakan positif uji Mortes ini, itu dapat ditandai dengan warna kuning tak berendapan. Nah, dari hasil tabel ini, hasil uji yang kita dapatkan dari jurnal, yang positif Mortes itu ada glukosa dan sukrosa. Yang glukosa ini warnanya awalnya itu bening berubah menjadi coklat kehitaman, sedangkan sukrosa ini yang awalnya bening menjadi kuning. Itu dapat disimpulkan glukosa dan sukrosa ini merupakan gula sederhana. Yang selanjutnya ini ada uji Selivanov. Uji Selivanov ini dilakukan untuk mengidentifikasi gugus aldosa dan ketosa pada sampel. Reaksi Selivanov adalah resolsinol dalam asam klorida encer. Untuk cara mengujinya yaitu sebanyak 2 ml reagen Barvoet dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan larutan sampel yogurt. Kemudian tabung reaksi yang berisi sampel dipanaskan dalam air mendidih selama 3 menit, lalu didinginkan di bawah air yang mengalir. Reaksi jika positif, reaksi uji Selivanov ini dapat diamati dengan warna merah. Nah, ini merupakan reaksi uji Selivanov. Reagen Selivanov terdiri dari resolsinol 1,3 dihidroksibenzena yang dilarutkan dalam asam klorida encer atau pekat. Strukturnya itu resolsinol ini cincin benzena dengan 2 gugus OH pada posisi 1 dan 3. HCl ini berfungsi sebagai media asam kuat untuk mempercepat dehidrasi gula. Sebagai mekanismenya, ketosa mengalami dehidrasi cepat. Ketosa ini seperti fruktosa dalam suasana asam kuat HCl akan mengalami dehidrasi menjadi senyawa furfular derivatif, terutama 5-hidroksi-metil furfular. Nah, ini strukturnya HMV, cincin furan 5 anggota, gugus aldehid, gugus hidroksimetil. HMV kemudian mengembang, reaksi kondensasi dengan resolsinol menghasilkan kompleks berwarna merah. Struktur akhirnya berupa kompleks benzofuranol, di mana cincin resolsinol ini terikat pada furan dari HMV. Itulah sebabnya uji Selivanov ini positif ditandai dengan ketosa ditandai dengan warna merah. Selanjutnya atau yang terakhir ini ada uji iod, di mana uji iod ini digunakan untuk menentukan adanya amilum, dan jika reaksi ini positif akan memberikan warna biru kehitaman. Untuk cara ujinya yaitu sebanyak 5 ml larutan sampel fruktosa, glukosa, sukrosa, maltosa, dan amilum ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan larutan iod ini sebanyak 5 tetes ke dalam masing-masing sampel itu, kemudian amati perubahan yang terjadi. Dari hasil uji yang kita dapatkan dari jurnal itu ada contohnya glukosa, sukrosa, dan amilum. Dari ketiga sampel tersebut yang mengandung
amilum atau pati ini yaitu amilum sendiri, yang awalnya berwarna putih keruh menjadi biru kehitaman, yaitu positif polisakarida. Nah, dari penjelasan yang tadi itu dapat disimpulkan pada uji Fehling ini glukosa dan sukrosa menghasilkan perubahan warna menjadi endapan merah bata yang menunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa merupakan gula sederhana. Sedangkan pada uji Mohr, glukosa mengalami perubahan warna menjadi coklat kehitaman, sedangkan pada sukrosa mengalami perubahan warna menjadi kuning. Hal ini menunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa merupakan gula sederhana. Sedangkan pada uji Selivanov, sampel yogurt dan reagen Barfoed mengalami perubahan warna merah yang menunjukkan reaksi positif dikarenakan mengandung ketosa yaitu fruktosa. Untuk uji iod, hanya amilum yang menunjukkan hasil positif termasuk polisakarida dengan menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Nah, termasuk monosakarida merupakan glukosa, sedangkan disakarida itu sukrosa, dan polisakarida merupakan amilum. Ini merupakan daftar pustaka yang kita ambil dari referensi jurnal materi yang sudah tadi dijelaskan itu. Terima kasih, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.